Dan stok total tahun 2025 sampai dengan 18 Mei mencapai 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Naik 25,54% dari realisasi tahun sebelumnya, tahun 2025, yaitu 2,65 juta ton. Dan Juli hingga Desember 670 ribu ton, atau naik 24,16% dari tahun 2020. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia diwarnai hujan kritik terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu belakangan ini. Ya, rapat kerja Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia diwarnai hujan kritik terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah anggota Komisi 11 menilai pelemahan nilai tukar rupiah menjadi anomali di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,61%. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia diwarnai hujan kritik terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu belakangan ini. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PAN, Primus Yustisio, menilai kondisi pelemahan rupiah saat ini yang menyentuh level 17.600 per dolar Amerika menjadi anomali di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di level 5,61%. Primus bahkan meminta Gubernur BI Peri Warjio untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab karena tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Haris Turino mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen yang telah dikerahkan oleh BI karena nilai tukar rupiah tetap melanjutkan pelemahan. Menurut Haris, situasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan global, melainkan juga dipicu oleh persoalan dari dalam negeri. Beberapa faktor domestik seperti masalah fiskal, defisit transaksi berjalan, arus modal keluar, hingga penurunan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional juga ikut mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Akui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Rupiah kembali menyentuh level terendah di level 17.676 per dolar Amerika pada perdagangan Senin siang. Rupiah tercatat melemah 80 poin atau 0,45% dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan ini juga memperdalam tekanan rupiah setelah pada awal perdagangan Senin, rupiah dibuka melemah 33 poin ke level 17.630 per dolar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, emiten penyedia jasa pertambangan PT Buma International Group Tbk atau emiten dengan kode saham DOIT berencana melakukan aksi korporasi pembelian kembali atau buyback saham senilai 104,25 miliar rupiah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi modal di tengah tren koreksi harga saham perseroan dalam beberapa waktu terakhir. Emiten sektor energi PT Buma International Group Tbk bersiap melakukan intervensi pasar. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroan mengumumkan rencana buyback hingga 320.769.300 saham atau setara maksimal 4,36% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Manajemen mengalokasikan dana segar mencapai 104,25 miliar rupiah untuk merealisasikan transaksi yang ditargetkan rampung selambat-lambatnya pada 24 Juni 2027 mendatang.
Guna melancarkan langkah tersebut, perseroan akan meminta restu pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada 24 Juni 2026. Selain agenda buyback, Doit juga mengagendakan rencana pengurangan modal menggunakan saham treasury perusahaan. Saat ini saham treasury yang dimiliki Doit tercatat mencapai 293.837.700 saham yang senilai sekitar 14,69 miliar rupiah. Manajemen optimistis aksi korporasi ini tidak akan mengganggu likuiditas maupun aktivitas operasional perseroan karena didukung oleh arus kas yang kuat. Langkah buyback ini bergulir di tengah performa saham Doit yang berada dalam tekanan. Berdasarkan data perdagangan terakhir, saham Doit bertengger di level Rp226 per lembar saham. Secara kumulatif, harga saham perseroan telah merosot 27,56% dalam 3 bulan terakhir, serta mencatat koreksi hingga 28,48% secara year to date sepanjang tahun berjalan ini. Berbagi sumber, IDEX Channel. Emiten restoran cepat saji PT Pionerindo Gourmet International Tbk atau PTSP tetap agresif melakukan ekspansi bisnis pada tahun 2026. Pengelola jaringan California Fried Chicken atau CFC ini menargetkan pembukaan 20 gerai baru di berbagai lokasi strategis. PT Pionerindo Gourmet International Tbk menargetkan pembukaan 20 gerai baru sepanjang 2026. Gerai baru tersebut akan ditempatkan di berbagai lokasi strategis mulai dari pusat perbelanjaan, area publik hingga kawasan hiburan. Manajemen menyebut langkah ekspansi menjadi bagian penting untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menjaga pertumbuhan bisnis di tengah persaingan industri restoran yang semakin ketat. Perseroan optimistis momentum pertumbuhan masih dapat berlanjut hingga akhir tahun. Seiring ekspansi gerai baru, PTSP menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 5% pada 2026. Sementara untuk laba bersih, perseroan membidik kenaikan di kisaran 10 hingga 15%. Target tersebut didukung kinerja positif pada kuartal pertama 2026 saat pendapatan perusahaan tumbuh 21% menjadi 204,5 miliar rupiah. Laba bersih perseroan bahkan melonjak hingga 26 kali lipat menjadi 19,2 miliar rupiah. Untuk menarik konsumen baru, PTSP terus meluncurkan inovasi menu dan memperkuat penjualan digital. Manajemen menyebut produk seperti ayam bakar samyang dan nasi daun jeruk mendapat respon positif dari pasar. Selain itu, perseroan juga meningkatkan penjualan melalui platform online dan delivery untuk menyesuaikan perubahan perilaku konsumen. Strategi ini dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan same-store sales di tengah persaingan industri makanan cepat saji. Meski tetap ekspansif, PTSP mengaku kondisi daya beli masyarakat masih menjadi tantangan bagi industri perseroan. Kenaikan harga bahan baku dan kemasan juga menjadi faktor yang terus dipantau oleh perseroan. Untuk menjaga daya saing, perusahaan melakukan efisiensi internal dan menjaga harga produk tetap kompetitif. PT Pionerindo Gourmet International merupakan pengelola merek California Fried Chicken atau CFC yang sudah beroperasi sejak tahun 1983. Selain CFC, perseroan juga memiliki merek Caldonat Sapo dan Sugakia. Hingga beberapa tahun terakhir, perusahaan memiliki ratusan gerai yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dengan ekspansi dan inovasi yang terus dilakukan, PTSP berupaya mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri restoran cepat saji nasional. Berbagi sumber, IDEX Channel. Bank Indonesia mengaku optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali stabil memasuki bulan Juli 2026 mendatang. Rupiah akan kembali menguat sesuai dengan target yang telah ditetapkan di rentang 16.200 sampai dengan 16.800 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mengaku optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali stabil memasuki bulan Juli 2026 mendatang. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, BI telah all out dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pasca melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar.
Menurut Ramdan, Bank Indonesia akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Ramdan optimistis rupiah akan kembali menguat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni di rentang 16.200 sampai dengan 16.800 per dolar Amerika Serikat. BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global. Ramdan menyebut stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pihak untuk memperkuat perekonomian nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.